Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi qad amarana bil ukhuwah wa ta'awun wa nahana 'anit tafarruqi wa tanazu'. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunjina min adzabillah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da fa ya ayyuhal ikhwah akhuthukum bi nafsi ala ta'atillah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda rasulillahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalimatu syukri alhamdulillah fi kulli waqtin wa fi kulli hal. Senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Luasnya nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita tak terhingga, sungguh kita takkan mampu untuk menghitungnya. Di hari Jumat yang penuh barakah ini, kita berdoa, bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita, keluarga kita, kaum muslimin, bahkan negeri kita Indonesia, agar Allah melindungi dan memberkahi. Amin ya rabbal alamin. Khusus untuk kita semua yang menikmati jamuan salat Jumat di Masjid Al-Ukhuwah yang kita cintai ini, Allah jadikan kita golongan ahli takwa. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat rahimakumullah, pasti kita tidak sempat lagi menghitung berapa banyak sudah kita memenuhi undangan walimatul urus, tasyakuran, dan sejumlah hajat lainnya. Penuh semangat, ringan langkah, hati ikhlas kita penuhi undangan tersebut. Karena kita yakin sepanjang tidak ada maksiatnya adalah sunnah kita memenuhi undangan saudara kita. Dan itu termasuk hakul muslim alal muslim. Di nomor yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau engkau diundang, maka penuhilah undangan saudaramu. Bagaimana dengan undangan yang tiada bandingan, yang hanya sekali seumur hidup, yaitu undangan haji. Melalui khutbah Jumat yang singkat ini, pesan yang sederhana untuk saudara kita, para duyufur rahman, tamu-tamu Allah. Penuhilah undangan Allah yang luar biasa itu dengan bekal terindah, yaitu bekal takwa. Bekal takwa setidaknya ada 5 yang mesti dilakukan bagi para duyufur rahman. Dapatnya reward, anugerah yang besar, yaitu balasan yang tiada bandingan, yaitu surga. Al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tidak ada balasan setimpal bagi haji mabrur kecuali adalah surga. Maka impian kita semua untuk mendapat undangan Allah itu, pertama, untuk saudaraku yang tahun ini akan menaikkan ibadah haji, yang sudah meninggalkan di berbagai belahan dunia negerinya untuk Indonesia sejak tanggal 24 Mei yang lalu, akan terus bergulir waktunya hingga waktu batas yang ditentukan akhir nanti sebelum ditutup.
Pertama, meluruskan niat. Ini ibadah yang syarat dengan pujian dan tidak bisa disembunyikan. Orang akan berkata, Pak Haji baru pulang ibadah haji. Maka jaga keikhlasan, karena sesungguhnya apapun amal yang kita persembahkan hanyalah untuk Allah. Kita lapaskan dengan penuh keyakinan, Kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, bahkan hidup dan matiku, semua aku persembahkan untuk Allah Rabb semesta alam. Jangan muncul riya dan sum'ah. Ibadah haji syarat dengan itu pujian dan sanjungan, bahkan banyak hal-hal yang menjadi godaan. Ini yang pertama, luruskan niat lillahi ta'ala. Yang kedua, melepaskan pakaian duniawi. Di bumi Allah, Makkatul Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, tidak akan ditanya apa status sosialmu. Maka penghambaan diri seorang hamba Allah adalah bersikap tawadhu. Dia lepaskan gemerlap pakaian dunianya. Di sisi Allah memang yang paling indah, yang paling mulia adalah yang meraih gelar takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya pesan itu mendorong setiap individu yang berangkat ke tanah suci untuk menjadi pribadi yang tawadhu, yaitu pribadi yang rendah hati. Ini yang kedua. Yang ketiga, mengikuti tuntunan khudhu anni manasikakum, ambil cara manasikku. Ketika ibadah yang begitu syarat dengan pengorbanan, waktu yang cukup panjang, mengumpulkan antrian dan seterusnya, alangkah rugi ketika ibadah tidak dilakukan dengan cara yang benar. La rafas, la fusuk, la jidal. 3 perkara yang menjadi larangan ini harus betul-betul diperhatikan. Tidak rafas, itu artinya tidak melakukan hal yang dikaitkan dengan syahwat, nafsu. La fusuk, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La jidal, tidak berbantah-bantahan apalagi sampai berkelahi. Kalau cara itu dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah didapatkan dalam manasik haji yang benar, maka insya Allah dia sukses di dalam melaksanakan rukun haji dan sunnah-sunnah yang telah diberlakukan. Kemudian yang keempat adalah memperbanyak zikir dan doa. Kesempatan emas di bumi Allah, di tempat yang suci, tempat mustajabah untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu bukan saja doa untuk diri sendiri, tapi juga mendoakan saudaranya, negerinya, termasuk Indonesia yang kita cintai ini, agar Allah memberikan keberkahan sehingga Indonesia mendapat label negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di antara sejumlah doa itu, jangan lupakan saudara kita. Allahumma aizzal Islam wal muslimin wa ahlikil fafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'adin. Ya Allah, menangkan perjuangan saudara kami, khususnya saudara kami, saudara kita di Palestina. Kesempatan yang luar biasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak salah ketika kita menitip doa pada saudara kita yang akan berangkat ibadah haji. Jangan lupa doakan kami. Sesungguhnya doa yang dilakukan untuk saudaranya berlaku untuk dirinya sendiri. Malaikat yang ada di atas kepalanya mengucapkan amin, engkau pun mendapatkan hal yang sama. Dalam kehidupan kita sehari-hari sesungguhnya kita punya ruang istimewa untuk mendoakan saudara kita. Maka jangan lupakan SOP orang beriman kepada saudaranya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa saudara kami orang beriman yang telah mendahului kami. Bebaskan kebencian di hati kami pada saudara kami. Ya Allah, Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Dan bekal yang terakhir, yang kelima, untuk saudaraku
tamu-tamu Allah, dhuyufur rahman, adalah menjaga kesabaran. Bukankah sabar itu begitu lengkap? As-sabru fi ta'ah, sabar dalam ketaatan. As-sabru fi tarkil maksiyah, meninggalkan maksiat. As-sabru fil musibah, menerima ketentuan Allah. Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Alangkah indahnya orang-orang yang bisa menggenggam kesabaran sepanjang hayatnya. Karena sesungguhnya sabar itu jalan ke surga. Allah membersamai orang-orang yang sabar. Perhatikan surat cinta Allah Subhanahu wa taala pada surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13 ayat 23-24. Indahnya kesabaran yang mengantarkan ke surga. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbaddar. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh adalah mereka, kita berharap orang tua kita, amin. Adalah mereka pasangan hidup, kita berharap itu kita dan istri kita, amin. Kita pun berharap, bermohon pada Allah anak keturunan kita, amin, Allahumma amin. Di setiap pintu surga malaikat mengucapkan kalimat yang menenteramkan jiwa, kalimat cinta. Selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah akhir kesudahannya, engkau menjadi penduduk surga. Maka sabar, sidang Jumat rahimakumullah, dalam kehidupan kita luas tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan kepadanya pahala yang luas tanpa batas. Quran surat Az-Zumar, surat yang ke-39 di ayat nomor 10. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Ma'asyiral mu'minin i'lamu innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna nahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita orang-orang yang beriman agar bertakwa kepada Allah dan bersama dengan orang-orang yang benar. Impian, harapan untuk saudara kita, para dhuyufur rahman, berangkat menaikkan medan haji, pulang menggenggam gelar haji yang mabrur, menjadi pribadi yang soleh sebagai orang-orang yang baik. Itulah impian kita semua, menjadi ahlul khair, agar kelak ketika kita telah tiada, yang dikenang orang kebaikan kita menjadi cermin teladan, bahkan kebaikan yang dilanjutkan untuk generasi seterusnya. Renungkan syair seorang sahabat Ali bin Abi Thalib tentang ahlul khair. Waladatka umuka ya ibna Adam bakian wan nasu haulaka yathakuna surura. Ibumu wahai Bani Adam telah melahirkanmu dalam keadaan engkau menangis, sementara orang-orang di sekitarmu tertawa bahagia. Itu sudah kita rasakan. Sama ketika anak kita lahir, cucu lahir, tetangga lahiran, sahabat kita, tambah berkah keturunan. Sama. Yang belum adalah
fa'mal yaumika an takuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masrura. Maka beramalah engkau, jadilah engkau orang baik, sehingga di hari kematianmu orang-orang menangisi kepergianmu, sementara engkau tertawa bahagia menggenggam gelar husnul khatimah. Semoga kelak kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadhiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara ya hayyu ya qayyum rahmatika nastaghitsu nas'alukal 'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak ada kemudahan kecuali Engkaulah yang memudahkan, dan dengan kehendak-Mu ya Allah semua urusan menjadi mudah. Maka mudahkan kami ya Allah membangun keluarga Rabbani dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Kau uji kami dengan beban yang kami tak mampu untuk memikulnya ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'addin. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkan perjalanan saudara kami yang akan menunaikan ibadah haji ya Allah, berangkat kembali dengan gelar haji mabrur ya Allah. Untuk saudara kami ya Allah, berikan ruang untuknya agar bisa menunaikan ibadah haji ataupun umrah ya Allah. Ya Rabb, ya Tuhan kami, kepadamu kami mohon ya Allah perlindungan, keberkahan. Jadikan kami ahli syukur, ahli takwa, ahli sabar, ahli ukhuwah Islamiyah di antara kami ya Allah, ahli kebaikan sepanjang hayat kami ya Allah. Ya Rabb, ya Tuhan kami, Engkau mendengar doa-doa kami ya Allah. Jadikan negeri kami Indonesia negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka pilihkan untuk kami pemimpin yang amanah ya Allah. Ya Rabb, ya Tuhan kami, kepadamu kami mohon ya Allah, nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, jadikan akhir hayat kami nanti termasuk orang-orang yang Kau beri gelar husnul khatimah ya Allah, akhir kehidupan yang baik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma rizukna taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami rizki taubat nasuha sebelum kematian menimpa kami ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Rabb, ya Tuhan kami, Engkau yang membolak-balikkan hati kami ya Allah, tetapkan hati kami kepada agama-Mu ya Allah. Kuatkan ukhuwah Islamiyah di antara kami ya Allah. Kami ingin kelak sehidup sesurga dengan saudara kami ya Allah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah pada Rabb Tuhanmu dengan ampunan dan keredaan. Masuklah ke dalam barisanku dan masuklah ke dalam surgaku. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.